아직도 사람을 믿나? Ya, Squid Game Season 3 akhirnya sudah tayang, bisa kalian saksikan di Netflix. Respon orang pun beragam, malah tak sedikit dari mereka merasa kecewa dengan cerita di season terakhir ini. Padahal penayangan Squid Game Season 3 sangat dinanti penggemar global karena akan menjadi penutup dari cerita Seong Gi-hun. Setiap episode kita sudah disuguhkan dengan kejadian menyakitkan dari para karakter yang masih bertahan di permainan. Tapi sayangnya, Squid Game Season 3 sebagai serial yang paling ditunggu-tunggu justru membuat sejumlah penonton, salah satunya saya, merasa amat kecewa. Bukan cuma karena endingnya guys, tetapi juga plot ceritanya. Sejak musim pertama, memang series ini terkenal dengan twist sadis di setiap permainan klasik anak-anak yang dijadikan arena berdarah, yang bisa menghancurkan hubungan, bahkan persahabatan. Ketika sudah nyampe ke season 2, berasa kayak jembatan yang setengah jadi, tapi ternyata benar, season 2 dan 3 itu sebenarnya satu cerita utuh yang terpisah. Nah, di season 3 inilah semua utas yang sempat menggantung akhirnya ditarik kencang. Tapi yang bikin keren adalah twist yang dihadirkan caranya tidak menipu, tidak pakai twist murahan. Permainan-permainan baru memang lebih gila dan rumit, tapi yang benar-benar membunuh kita sebagai penonton adalah pilihan moral dari para karakter. Bayangkan, ada seorang ibu tua yang rela ikut permainan hanya untuk melunasi utang judi anaknya. Atau karakter Yoon-hee yang sedang hamil, yang tiba-tiba harus membuat keputusan paling kejam demi bertahan hidup. Kita tidak bisa bilang dia salah, tapi kita juga tidak bisa membenarkannya. Ya, inilah kekuatan di season 3. Kita tidak cuma dibikin marah dan nangis. Di season ini, juga dibikin kita bertanya-tanya, kenapa sih dia malah mati lebih awal? Yang sudah nonton pasti ngertilah siapa orangnya. Ada pula frontman yang jadi makin misterius tapi juga rapuh. Kita akhirnya diajak masuk ke kepalanya. Bukan hanya takut, jadi kita bisa tahu kisah kelam yang dialaminya sehingga bisa mengerikan seperti ini. Terus pemeran lain yang bersinar ada si ibu yang berperan sebagai Gemja. Si ibu tua benar-benar mencuri perhatian sejak season kedua kemarin. Aktingnya di satu adegan sukses bikin saya menahan napas karena saking emosionalnya. Ini bukan akting nangis lebay guys, tapi tangisan yang jujur. Seperti nonton nenekmu sendiri yang sudah putus asa menyerah dengan kehidupan ini. Di season 3, ia masih sama dengan permainan yang masih kreatif, tapi permainan hanyalah panggung. Panggung bagi drama manusia, guys. Nah, ini nih, yang bikin gua sebel sepanjang season ketiga. Sekarang jujur-jujuran aja, para VIP di Squid Game masih konyol. Mereka tetap muncul dengan dialog norak dan acting kayak parodi. Setiap kali mereka muncul, atmosfer ngeri di series ini sama sekali gak kurasakan di sini, guys. Bahkan mereka hanya sekumpulan orang bodoh yang cuma berkuasa lantaran banyak uang. Ini adalah noda paling kotor di season 3. Setiap adegan yang seharusnya menegangkan, malah bikin kita mau skip aja setiap kali para VIP ini muncul. What a great start. Ya, para pemain Squid Game memang sering kali menghadapi konflik internal karena tujuan ambisius mereka untuk mendapatkan uang yang banyak. Namun di season ketiga ini konflik internal di antara para pemain terlalu berlarut-larut hingga bikin cerita terkesan membosankan. Karakter-karakter pendukung, yaitu para pemain yang tersisa, kerap membuat masalah sehingga mereka lebih sering disorot dibanding karakter utama. Sementara di arena permainan, berbeda dari musim-musim sebelumnya, gak begitu banyak permainan ikonik yang ditampilkan di season ketiga. Di musim ini ada 3 game yang ditampilkan, yaitu petak umpet, lompat tali, dan duel di sebuah menara. Memang ketiga permainan tersebut adalah permainan baru, tapi ketegangan yang dihadirkan ketika para pemain harus melewati permainan tersebut tidak seintens season pertama. Yang terakhir, siklus permainan mematikan tersebut ternyata gak pernah putus setelah semua usaha keras yang dilakukan oleh Seong Gi-hun. Karena di ending scene menyeratkan bahwa siklus Squid Game ternyata masih ada guys. Bahkan di luar Korea, permainan mematikan ini masih ada dan banyak orang berpotensi terjerat ke dalamnya. Hal ini menandakan potensi spin-off internasional dan memperluas semesta Squid Game keluar Korea Selatan. Meski banyak karakter utama tewas, serial ini menyampaikan kritik sosial dan kekuatan kemanusiaan. Dengan sebuah pengorbanan si karakter utama, Squid Game tidak hanya berakhir dengan kejutan, tapi juga meninggalkan jejak mendalam tentang moralitas, harapan,
dan sistem yang rusak. Yang jelas season 3 ini memberikan akhir yang cukup gregetan ya. Mungkin tidak semua pertanyaan dijawab tuntas. Suka atau tidak, tapi beginilah akhirnya. Season 3 menurut saya sudah sempurnalah sebagai penutup. Jadi segitu saja review series Squid Game Season 3 versi saya sendiri. Ada tanggapan dari kalian? Silahkan komen di bawah. Terima kasih sudah menyimak dan nantikan terus konten terbaru seputar film dan series dari channel ini. Bye-bye. 난 그 게임을 멈추라는 거야.